kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Nugraheni Puspitasari, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta proses bisnis lingkup 2. Peta proses bisnis sesuai dengan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 pasal kedua diartikan sebagai diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, secara harfiah, kata proses dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang merubah input menjadi output yang bernilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Kesuksesan instansi pemerintah dalam menghasilkan output pekerjaan secara konsisten serta menjamin kepuasan pada pelayanan publik tentunya menjadi tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan organisasi. Begitupun dengan sebuah organisasi yang memiliki tugas mengkoordinasikan kebijakan dan atau program pada tingkat nasional yang secara tujuan pendiriannya sebagai instansi koordinator. Adapun tujuan utama dari penyusunan peta proses bisnis bagi suatu instansi koordinator yaitu mendobrak ego sektoral yang terjadi antar kementerian atau lembaga di bawah fungsi koordinatornya. Manfaat dari penyusunan peta proses bisnis yang tepat tidak hanya mampu memotret kondisi instansi, tapi juga mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu proses sehingga dapat memetakan proses-proses berikutnya menjadi lebih baik jika ingin melakukan perubahan. Pada roadmap peta proses bisnis secara nasional, untuk kementerian atau lembaga telah dikenal terdapat 4 pembagian ruang lingkup. Untuk peta proses bisnis instansi koordinator dapat dilihat pada lingkup kedua sebagai berikut. Salah satu contoh dari peta proses bisnis lingkup kedua yaitu peta proses bisnis Dewan SDA Nasional, di mana menurut Perpres nomor 53 tahun 2022 bahwa Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, di mana lingkup pengelolaannya sebagai berikut. Dalam Perpres tersebut juga menjelaskan bahwa Dewan SDA Nasional harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja efektif efisien antar unit organisasi di lingkungan Dewan SDA Nasional. Adapun keanggotaan Dewan SDA Nasional sendiri terdiri dari 24 unsur pemerintah dan 22 unsur non-pemerintah, di mana unsur pemerintah diantaranya sebagai berikut. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional, sebagai wadah koordinasi tentunya perlu adanya penyusunan peta proses bisnis yang diharapkan dapat memaksimalkan sinergi dan kolaborasi yang terjadi pada setiap kebijakan dan atau program pengelolaan sumber daya air pada setiap anggota. Sebagai gambaran, peta proses bisnis Dewan SDA Nasional sebagai instansi koordinator dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Menurut Permenpan RB nomor 19 tahun 2018, penyusunan peta proses bisnis terdapat 2 metode penggambaran atau pemetaan. Salah satunya yaitu metode 3 dimensi atau peta garis atau flowchart. Berikut adalah gambaran bagaimana koordinasi yang terjadi antara Dewan SDA Nasional dengan Kementerian PUPR yang tergambar dalam peta lintas fungsi. Pada gambar tersebut, terdapat pelaku anggota TKPSDA yang merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Kegiatan pemberian rekomendasi tersebut merupakan bentuk rekomendasi pengelolaan SDA yang dapat bersifat lokal, regional, ataupun nasional. Nah, di mana kita ketahui untuk skala nasional dapat terjadi koordinasi antara Dewan SDA Nasional dengan Kementerian PUPR.
Sehingga pada contoh peta lintas fungsi tersebut dapat terlihat bagaimana pola hubungan kerja yang terjadi pada Dewan SDA Nasional dengan Kementerian PUPR. Dari penggambaran peta lintas fungsi tersebut, dapat kita ambil manfaat dari penyusunan peta proses bisnis lingkup kedua jika dilakukan dengan metode yang benar dan tepat, yaitu peta proses bisnis ini tidak hanya mampu membantu memotret kondisi Dewan SDA Nasional, tetapi juga mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu proses koordinasi yang terjadi dalam anggota Dewan SDA Nasional tersebut. Sehingga jika terjadi perubahan dinamika, maka sinergitas dan kolaborasi antar anggota dewan tetap terjalin. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.